Bunga ni ditakdirkan untuk layu. Kalau apa pun Akid buat, dia tetap akan layu. Scene diawali dengan Akid dan Abah yang bekerja mengurus kebun bunga. Abah bercerita bahwa ia, kakeknya dan Akid akan punya kemampuan time travel ke masa lalu saat mereka berusia 19 tahun. Namun tak bisa melompati waktu ke masa depan. Keesokan harinya, Abah meminta Akid menemaninya membeli pupuk untuk keperluan kebun bunganya. Naas, Abah yang coba menyelamatkan seorang ibu yang dijamret di jalanan malah tertusuk dan tertabrak mobil hingga tewas. Hari demi hari berganti. Bimbang, kesedihan, dan penyesalan membayangi Akid, meski ia tak berpegang teguh pada nasihat Abah agar tak menggunakan kemampuan time travelnya untuk menyelamatkan Abah dari kematian. Tahun berganti, Akid kini menjadi negosiator sejumlah kasus kriminal kepolisian. Kemampuan mengulang waktu membuatnya berhasil menyelamatkan banyak hal buruk, dengan konsekuensi, ia akan semakin cepat menua. Akid kemudian bertemu dengan Sarah, dan keduanya akhirnya menikah. Sebelum menikah, Akid menceritakan kemampuan time travel yang dimilikinya. Namun Sarah meminta Akid untuk tidak pernah lagi menggunakan kemampuan tersebut, karena takut dengan konsekuensi yang harus ditanggung Akid dan dirinya. Bertahun-tahun kemudian, Akid dan Sarah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anas. Malang tak dapat ditolak, suatu hari di tengah guyuran hujan lebat, Sarah dan Anas yang tengah menyeberangi zebra cross tewas ditabrak seorang pengendara mobil. Mengetahui hal tersebut, Akid mengalami syok hebat. Dibayangi penyesalan karena tak menyelamatkan Abah saat ia remaja, Akid akhirnya melanggar janjinya dengan Sarah dan kembali ke beberapa jam sebelum kecelakaan. Meski puluhan hingga ratusan kali mencoba, Akid selalu gagal mencegah kecelakaan yang menewaskan Sarah dan Anas. Tak menyerah, Akid berulang kali mencoba mengakali kematian dengan kembali ke beberapa hari sebelum tragedi terjadi. Semakin Akid mencoba, lagi dan lagi pula, ia melihat Sarah dan Anas mati dengan berbagai cara dan sebab yang berbeda. Hingga akhirnya Akid sadar, ia hanya bisa menyelamatkan salah satu di antara mereka dalam ratusan tragedi kematian yang terjadi. Saat akhirnya memilih untuk menyelamatkan Anas, hubungan Akid dan Anas semakin memburuk. Akibat penyakit yang dideritanya, Anas akhirnya menyusul sang ibu beberapa tahun kemudian. Akid yang semakin tertekan akibat kehilangan orang-orang tersayang pun kembali berniat untuk memutar waktu. Hingga akhirnya, ibu Akid melarang Akid mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan Abah. Ternyata saat Akid remaja, Abah berpuluh-puluh kali memutar balik waktu untuk menyelamatkan Akid dari kematian dalam tragedi jambret itu. Setelah berkali-kali gagal, Abah akhirnya membiarkan takdir membunuhnya agar Akid dapat hidup. Mengetahui hal tersebut, Akid menerima takdirnya. Ia memutar waktu kembali, bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk mengulang momen-momen bahagia bersama Anas, Sarah, dan ibu. Dan akhirnya, dengan fisik yang telah menua, Akid kembali ke momen saat Abah tewas dan meminta Abah untuk tidak perlu menyelamatkannya dan bersama-sama menerima takdir Tuhan. Kita terima je takdir ni.